saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Kita mulai dari bagian otak kita yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ini menghasilkan gonadotropin hormon, ya, atau disingkat dengan gen RH, di mana gen RH ini akan menstimulasi hipofisis untuk menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH. Selain FSH, sebenarnya hipofisis juga sekaligus menghasilkan luteinizing hormone, tetapi akan dilepaskan kemudian, ya, jadi belakangan dibandingkan dengan FSH. Lalu FSH ini memiliki pengaruh menstimulasi folikel untuk membelah terus-menerus sehingga terbentuklah folikel yang dewasa, disebut dengan folikel de Graaff. Folikel de Graaff mempunyai kemampuan untuk menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini mempengaruhi proses penebalan dinding rahim. Nah, pada saat kadar estrogen tinggi, maka akan menyebabkan umpan balik negatif terhadap FSH. Ya, jadi kadar FSH itu menurun. Dengan cara estrogen yang tinggi ini akan mempengaruhi gen RH yang dihasilkan hipotalamus ini akan mempengaruhi hipofisis untuk menghambat terbentuknya FSH. Lalu akan meningkatkan produksi dari LH. Nah, jadi LH itu akan meningkat kadarnya. Ya, so jika estrogen itu kadarnya tinggi, LH menjadi terhambat dan akan dihasilkan luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini atau LH mempengaruhi perkembangan sel telur dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Ya. Lalu setelah menjadi oosit sekunder atau menjadi oosit yang matang, maka siaplah untuk mengalami ovulasi. Jadi LH ini juga mempengaruhi terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah lepasnya oosit sekunder dari ovarium. Ya. Lalu setelah sel telur itu atau oosit sekunder itu lepas dari ovarium atau dari folikelnya, maka folikel kosong yang ditinggalkan oleh oosit sekunder itu akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum mensekresikan hormon progesteron dan estrogen, di mana fungsi dari kedua hormon ini adalah mempertebal dinding dalam rahim atau untuk penebalan endometrium. Ya, jadi LH ini dia punya 3 peranan. Yang pertama untuk perkembangan sel telur, lalu yang kedua untuk menstimulasi terjadinya ovulasi, yang ketiga mempertahankan corpus luteum. Ya, karena corpus luteum ini dapat menghasilkan 2 macam enzim, yaitu progesteron dan estrogen, yang fungsinya untuk mempertahankan atau membuat persiapan untuk kehamilan. Nah, karena setelah ovulasi itu ada 2 kemungkinan, ya, ovum akan dibuahi. Yang pertama, ovum akan dibuahi, maka akan dilanjutkan dengan kehamilan. Tetapi jika ovum tidak dibuahi, maka akan berlanjut ke peristiwa menstruasi. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Jika tidak terjadi pembuahan, ya, jika ovumnya tidak dibuahi, maka corpus luteum yang kita tahu menghasilkan progesteron dan estrogen itu akan berubah menjadi corpus albicans. Corpus luteum disebut badan kuning, corpus albicans disebut badan putih. Nah, corpus albicans ini dia tidak menghasilkan progesteron dan estrogen, sehingga kadar kedua hormon ini mendadak menjadi turun. Nah, penurunan yang mendadak hormon progesteron dan estrogen itu menyebabkan jaringan-jaringan pada endometrium dan juga ada pembuluh-pembuluh darah
ada juga ovum, itu akan meluruh sebagai darah menstruasi. Nah, banyaknya darah itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 ml dalam satu siklus menstruasi. Nah, jadi jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Nah, sekarang kita kembali dulu nih. Jika ovum dibuahi, maka corpus luteum itu akan dipertahankan. Karena apa? Karena menghasilkan progesteron dan estrogen ya, untuk menjaga kehamilan. Akan dipertahankan oleh hormon koriogenik. Nah, jadi waktu di awal corpus luteum itu kan dipertahankan oleh luteinizing hormon. Nah, tapi jika terjadi pembuahan, yang mempertahankan corpus luteum adalah hormon koriogenik ya, supaya tetap memproduksi hormon progesteron dan estrogen sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Nah, maka dari keseluruhan penjelasan ini kita bisa lihat berbagai fase dari siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini terdiri dari 4 fase. Nah, dari 4 fase kita lihat di sini biasanya yang disebut sebagai fase pertama adalah fase menstruasi. Ya, fase menstruasi ini kira-kira 3 sampai 5 hari. Nah, dari fase menstruasi tadi fase menstruasi ditandai dengan keluarnya darah menstruasi. Nah, keadaan di sini berarti estrogen dan progesteronnya itu sangat rendah ya, sehingga terjadi peluruhan sebagai menstruasi. Lalu fase yang kedua adalah fase praovulasi atau fase folikuler, di mana di sini folikel itu mengalami pembelahan secara terus-menerus ya, melalui proses yang diawali dari pengaruh hormon. Di sini ada gen RH, ada FSH ya, yang mempengaruhi pembelahan folikel. Lalu ada estrogen. Nah, sampai pada saat LH itu dikeluarkan atau disekresikan oleh hipofisis, maka inilah dimulai fase ovulasi. Nah, ini merupakan titik LH tertinggi, terjadilah fase ovulasi. Ya, lepasnya oosit sekunder dari ovarium. Nah, lalu setelah fase ovulasi dilanjutkan dengan fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi ini kadar progesteron dan estrogennya itu paling tinggi ya, sehingga endometrium itu menebal. Nah, di sini dipersiapkan suatu keadaan untuk kehamilan. Lalu tidak terjadi pembuahan. Maka corpus luteum berubah menjadi corpus albicans. Kembali lagi progesteron dan estrogen menjadi rendah ya, masuk ke fase menstruasi. Oke, demikian penjelasan saya mengenai siklus menstruasi.